nama saya Epi dengan NIM 211310034 kelas API 4B. Asal saya yaitu dari Rangkasbitung, tepatnya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penolakan terhadap agama bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan bervariasi. Di antara individu berikut adalah beberapa alasan umum mengapa masih ada penolakan terhadap agama. Salah satunya yaitu kepercayaan dan pandangan dunia yang berbeda, yang dimana kan setiap manusia pasti mempunyai cara pandangnya yang berbeda gitu kan. Nah, yang kedua itu pengalaman negatif, yang dimana seperti halnya perlakuan tidak adil atau penindasan yang dilakukan atas nama agama tertentu, sehingga menimbulkan ketidaksukaan dan penolakan terhadap agama. Nah, yang ketiga itu konflik dan perpecahan agama. Yang keempat itu ada sains dan rasionalitas. Yang kelima itu kritis terhadap intuisi agama, yang dimana penolakan agama juga berdasarkan bisa jadi dari kritik juga, seperti halnya menentang dogma atau hierarki gereja atau lembaga agama halnya. Nah, yang keenam itu pengaruh budaya dan lingkungan, yang dimana pengaruh budaya dan lingkungan ini sangat benar-benar berpengaruh terhadap penolakan terhadap agama gitu. Nah, penting untuk diingat bahwasanya penolakan terhadap agama bukanlah sikap universal, dan banyak seluruh dunia tetap mengidentifikasi diri sebagai agamais. Dan penting untuk menghormati pluralitas dan keragaman dan mencari makna dan tujuan. Jadi untuk mengapa masih ada penolakan agama? Karena setiap manusia punya pemikirannya masing-masing dan punya cara berpikirnya masing-masing. Nah, dan budaya dan lingkungan pun sangat berpengaruh gitu terhadap penolakan terhadap agama. Menurut saya itu argumen kausalitas atau kosmologi, yang dimana karena argumen ini itu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini memiliki sebab dan akibat. Karena alam semesta ini sendiri harus memiliki sebab dan akibat. Tuhan dipandang sebagai sebab utama yang tidak tergantung pada apapun. Terkait adanya kejahatan, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki alasan yang baik mengapa membiarkan adanya kejahatan di dunia ini. Dari Al-Quran juga kita dapat dipahami bahwasanya Allah memberikan kehendak akan kebebasan kepada manusia untuk memilih antara kejahatan yang buruk atau kebaikan yang terpuji. Hal ini ada sebagai pertimbangan untuk menguji manusia. Adanya kebebasan yang dikehendaki Allah kepada manusia itulah yang memungkinkan adanya manusia yang memilih terjerumus dalam keburukan dan kejahatan dibandingkan dengan kebaikan. Tidaklah Allah memaksakan makhluknya untuk hanya memilih yang baik gitu, karena akan melibatkan ketidakmungkinan yang logis dibalik konsep kebebasan tadi. Sebagai manusia yang berakal, tentunya manusia diberi akal bahwa sebagian besar halnya yang membuat kita hidup layak didapati dengan memiliki kehendak akan kebebasan. Kesan saya mempelajari filsafat agama ini menurut saya cukup menarik. Mengapa? Karena di sini melatih kepada saya sendiri untuk berpikir secara rasionalitas dan membuka perspektif baru gitu. Yang mana yang saya rasakan pribadi, filsafat agama ini membuka perspektif baru gitu tentang berbagai hal, isu dan pertanyaan yang fundamental gitu tentang dunia, pengetahuan, moralitas dan eksistensi, dan melatih juga tantangan berpikir nih gitu, berpikir yang kritis yang mana gitu, dan memberi pelajaran bahwasanya mengevaluasi argumen orang lain secara kritis dan mengidentifikasi kesalahan pemikiran